Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tentu sangat familiar dengan cerita perlombaan si kancil dan si kura-kura, di mana dalam cerita tersebut si kancil yang pada awalnya telah berlari jauh sekali di depan kura-kura menjadi sangat percaya diri akan menang, sehingga ia beristirahat dan akhirnya kura-kura yang jalannya lambat berhasil memenangkan pertandingan. Nah, penulis dari cerita tersebut adalah Aesop, seorang budak buruk rupa yang lahir sekitar 2600 tahun yang lalu yang kemudian memperoleh kebebasannya karena kebijaksanaannya. Hingga kini ia dikenal sebagai penulis Yunani kuno yang mana tulisannya paling banyak dibaca, diterjemahkan dan diceritakan kembali di seluruh dunia. Cerita-ceritanya dikenal sebagai fabel, yakni cerita pendek berupa dongeng yang menggambarkan watak dan budi pekerti manusia dengan ilustrasi binatang. Nah saudara, suatu hari Aesop diperintahkan untuk mengatur makanan bagi perjamuan besar. Dia harus menyediakan makanan lezat terbaik yang dipilihnya. Ia kemudian ke pasar membeli daging bagian lidah dan memasaknya. Pada saat para tamu disuguhi menu lidah, mereka menertawakan Aesop. Tetapi kemudian mereka menjadi sangat bingung. Kenapa menu lidah? Hal ini membuat tuan tempat Aesop bekerja malu sehingga ia meminta penjelasan Aesop. Bukankah aku sudah memberitahumu untuk menyediakan daging terbaik yang bisa kamu temukan? Kemudian Aesop pun menjawab, apa yang lebih baik dari lidah? Lidahlah yang mengajar orang dan mencerahkan pikirannya. Lidah juga yang memuji, menghibur, dan menguatkan orang lain. Mendengar jawaban Aesop, para tamu yang hadir kembali senang. Melihat tamu-tamunya senang, sekali lagi santus, Tuan Aesop mengundang para tamunya untuk datang kembali makan keesokan harinya. Dengan ide bahwa besok Aesop akan menghidangkan daging terburuk yang bisa ia temukan. Para tamu menyukai ide itu dan kembali lagi keesokan harinya. Tetapi mereka kembali bingung karena keesokannya yang disajikan oleh Aesop adalah menu lidah lagi. Santus, Tuan Aesop tampak marah. Bagaimana bisa kemarin kamu menyajikan lidah sebagai daging terbaik dan sekarang menjadi daging yang terburuk? Aesop kemudian menjawab, apa yang lebih buruk dari lidah? Bukankah banyak kejahatan berasal dari lidah? Kekerasan, ketidakadilan, penghinaan, dan penipuan semuanya dibicarakan oleh lidah. Lidah menghancurkan kerajaan, kota, negara, keluarga, dan hubungan persahabatan. Para tamu senang dengan perkataan Aesop dan memohon agar Santus tuannya menghargai kebijaksanaan budaknya. Yakobus 3 ayat 5-6 berkata, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Bacaan hari ini mengibaratkan lidah seperti percikan atau api kecil yang dapat membakar hutan besar. Kita tentu tahu bahwa untuk membuat kebakaran yang besar tidak perlu banyak usaha. Kita hanya perlu percikan api dan kemudian api akan membesar dan menghancurkan ratusan hektar lahan seperti yang terjadi di Gunung Bromo 2023 silam. Demikian pula lidah, meskipun ukurannya kecil, dapat membawa kehancuran besar bagi umat manusia. Dari apa yang dikatakan seorang budak Aesop dan yang dicatat oleh Yakobus, kita tahu bahwa kuasa lidah yang bisa mengarahkan kehidupan orang lain ke arah kebaikan atau keburukan. Dengan membandingkan lidah dengan api, Yakobus menekankan kuasa lidah yang dapat menimbulkan kejahatan dan menyebabkan banyak kerugian. Baik itu kata-kata yang sudah kita rancang maupun kata-kata yang spontan diucapkan saat kesal atau marah. Banyak kisah di mana melalui perkataan yang diucapkan dapat merusak banyak hal, saudara. Dengan lidah, manusia mengajak manusia lainnya berperang dan membunuh puluhan ribu manusia. Oleh lidah juga manusia bisa membuat sesamanya frustasi, sulit maju, bahkan bunuh diri. Lidah juga membuat komunitas bisa begitu dingin dan menaruh curiga satu dengan yang lainnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari luangkan waktu untuk bertanya pada diri sendiri.
Apakah kita sudah bersalah karena melontarkan komentar yang menyakitkan kepada orang lain? Atau mungkin kita terlibat dalam gosip di tempat kerja, di gereja, atau di tempat-tempat lainnya? Biarlah kita memohon ampun kepada Tuhan dan memohon agar Roh Kudus menjadikan lidah kita sebagai alat kekudusan yang memuliakan namanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur hari ini Engkau mengajarkan kami betapa pentingnya lidah untuk kami gunakan bagi kemuliaan nama-Mu, Tuhan. Tolonglah kami untuk menjadi berkat bagi sesama kami melalui lidah kami. Ampunilah kami jika Engkau mendapati bahwa dengan lidah kecil kami ini telah merusak kehidupan banyak orang dan tidak mempermuliakan nama-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.